Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan terutama Ibu Ria Febrina SSM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Istilah Bahasa Inggris Terhadap Sikap Mahasiswa dalam Berbahasa dengan lokasi penelitian di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Abel Rohman, sebagai moderator, dan teman saya Anggun Sri Kumala, Cantika Dwi Andini, dan Raka Barikuska. Nah, masuk ke dalam materinya yang pertama itu bagian pendahuluan yang akan dibacakan oleh Cantika. Kepada Cantika, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan latar belakang dari hasil penelitian kami. Perkembangan globalisasi telah mendorong penggunaan bahasa Inggris secara luas, termasuk di lingkungan akademik. Kampus sebagai ruang publik akademik menjadi tempat terjadinya interaksi komunikasi yang intensif, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam praktiknya, mahasiswa kerap menggunakan istilah bahasa Inggris dalam materi perkuliahan, diskusi, maupun media informasi kampus. Fenomena tersebut memunculkan praktik campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang berpotensi memengaruhi sikap berbahasa mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah untuk memahami bagaimana pengaruh penggunaan istilah bahasa Inggris terhadap sikap mahasiswa dalam berbahasa, khususnya dalam menjaga fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa ilmiah. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, tingkat paparan istilah bahasa Inggris pada mahasiswa, yang kedua, sikap mahasiswa terhadap penggunaan istilah Inggris, yang ketiga, pandangan mahasiswa terhadap campur kode, dan yang terakhir yaitu dampak istilah Inggris terhadap bahasa Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama mengidentifikasi tingkat paparan istilah Inggris, yang kedua menganalisis sikap berbahasa mahasiswa, yang ketiga menjelaskan normalisasi campur kode, dan yang keempat yaitu mengkaji dampak terhadap bahasa Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Cantika atas paparannya, yaitu tentang pendahuluan dari hasil penelitian kami. Selanjutnya itu metode penelitian yang kami gunakan, yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Metode penelitian yang kami gunakan di sini kami melakukan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan menggunakan media Google Form kepada mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Pengambilan data dilakukan di area Fakultas Pertanian, Perpustakaan, dan Gedung B Universitas Andalas pada periode 30 November hingga 11 Desember 2025. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran objektif mengenai sikap berbahasa mahasiswa. Lalu dalam pelaksanaannya, penelitian diawali dengan diskusi kelompok untuk menentukan tema dan menyusun instrumen penelitian. Selanjutnya, dilakukan peninjauan lokasi dan penyebaran kuesioner kepada responden sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Setelah itu, data yang kami kumpulkan, kami lakukan evaluasi dan pengolahan data guna memastikan kelengkapan dan konsistensi jawaban sebelum dianalisis lebih lanjut. Sekian dari metode penelitian. Selanjutnya yaitu bagian hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Anggun. Kepada Anggun, disilakan. Terima kasih moderator. Jadi hasil dari penelitian kami itu menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Pertanian di Universitas Andalas memiliki tingkat paparan istilah bahasa Inggris yang cukup tinggi. Terutama melalui materi perkuliahan dan media sosial, istilah bahasa Inggris telah menjadi bagian dari keseharian akademik mahasiswa, khususnya dalam bidang ilmu pertanian yang banyak menggunakan terminologi global. Pada sikap mahasiswa itu eh, bersifat fungsional dan pragmatis, tidak digunakan untuk gengsi atau status sosial, dan membantu mahasiswa dalam memahami konsep ilmiah. Eh, Pada campur kode,
campur kode Indonesia dan Inggris dianggap wajar dalam lingkungan mahasiswa di Fakultas Pertanian di Universitas Andalas. Dan juga campur kode ini digunakan untuk efisiensi komunikasi pada perkuliahan dan banyak istilah teknis belum memiliki padanan populer sehingga digunakan campur kode. Dan dampak terhadap bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa itu ada kekhawatiran penurunan ketepatan bahasa, namun belum terjadi pergeseran bahasa signifikan yang terjadi pada mahasiswa, eh, dan mahasiswa tetap menggunakan bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap berbahasa mahasiswa Fakultas Pertanian di Universitas Andalas bersifat fungsional dan komunikatif. Pengaruh bahasa Inggris tidak secara langsung menggeser pengaruh dan peran penggunaan bahasa Indonesia, melainkan melengkapi kebutuhan komunikasi akademik secara fungsional. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Anggun. Setelah hasil pembahasan, berikutnya itu bagian penutup yang akan dijelaskan oleh Raka Barikuska yang berisi kesimpulan dan saran. Kepada Raka, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan membahas tentang penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan istilah bahasa Inggris memiliki pengaruh nyata terhadap sikap berbahasa mahasiswa. Tingginya paparan istilah bahasa Inggris membentuk sikap fungsional dan penerimaan terhadap praktik campur kode. Meskipun belum menunjukkan pergeseran bahasa yang signifikan, peningkatan kesadaran berbahasa tetap diperlukan agar bahasa Indonesia tetap terjaga sebagai bahasa ilmiah dan bahasa nasional. Selanjutnya untuk saran, mahasiswa diharapkan menggunakan istilah bahasa Inggris secara proporsional dan tetap mengutamakan ketepatan bahasa Indonesia dalam penulisan dan komunikasi akademik. Dosen diharapkan mampu menyimbangkan penggunaan istilah internasional dengan penjelasan dalam bahasa Indonesia. Pihak fakultas juga disarankan untuk memperkuat pembinaan kebahasaan melalui pengawasan media komunikasi kampus dan kegiatan literasi bahasa. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Sekian paparan materi dari kami. Untuk pembahasan dan paparan hasil penelitian sudah dipaparkan sepenuhnya. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.